Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat malam dan juga selamat datang ya di room podcast antara DPP dan juga DPW. Kemudian terima kasih Rama sampaikan kepada Ketua DPW 3 Pomasepi itu ada Ksatria Solihin Cahyo Sujiwo dan juga yang saya hormati moderator selaku Kabid Kastra DPW 3 ya, ada Mas Muhammad Ashar, dan yang istimewa untuk podcast kita pada malam hari ini yaitu ada narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak informasi-informasi untuk kita, itu ada Bang Wahyu Eka Setiawan. Ini Rama enak manggilnya Bang atau Mas ya kira-kira? Mas aja. Oke, Mas aja. Siap-siap. Jadi Mas Wahyu Eka Setiawan. Oh. Jadi Mas Wahyu Eka Setiawan ini selaku Eksekutif Direktur dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur ya Mas ya? Ya, oke. Oke, sebelumnya Ramu nanya dulu nih sama Ketua dari Pomasepi Wilayah 3. Gimana nih Mas kabar dari Pomasepi di Wilayah 3? Gimana? Putus-putus. Gimana, Kak? Oke, Ramu mau nanya dulu nih kabar dari Pomasepi di Wilayah 3 itu gimana Mas? Saat ini tuh dari wilayah 3 tuh lagi pembentukan pengurus, terus dan beberapa pekan ke depan itu ada Oscarwil kita, ada pelantikan sama musyawarah kerja buat wilayah 3 ini untuk periode ke depan gitu. Oke, berarti lagi sibuk-sibuknya Mas ya. Terus dari Mas Wahyu Eka Setiawan gimana kabarnya Mas? Mungkin kesibukannya apa aja nih? Baik, kesibukannya masih sama untuk ngurus di Wali Jawa Timur. Sekaligus mungkin ada beberapa sedikit proyek-proyek kecil gitu, yang salah satunya adalah penelitian juga, dan seputar lainnya ya seputar main gitu, main dari kampung ke kampung. Main dari kampung ke kampung. Terima kasih ya Mas ya, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktunya nih malam hari ini buat sharing sama sharing di podcast antara DPP dan juga DPW 3. Oke, mungkin terkait dari podcast kita malam hari ini kan temanya memandang dan juga menyikapi Hari Tani pasca pandemi gitu ya. Seperti yang kita ketahui kan lebih kurang selama 2 tahun manusia ini berjibaku melawan daripada COVID-19 ini kan. Perubahan ada di sana sini, silih berganti, nggak selesai gitu. Terus banyak juga sektor yang kecipratan gitu pahitnya daripada COVID-19 ini. Contohnya kayak di sektor pendidikan, sektor perdagangan, sektor pariwisata yang udah pasti gitu kan, karena itu terdampak daripada pembatasan kegiatan ataupun social distancing itu tadi. Namun yang perlu kita garis bawahi untuk malam hari ini adalah kita terfokus ke sektor pertaniannya ya Mas ya. Oke, untuk COVID-19 ini mungkin satu-satunya hal yang bisa Rahma garis bawahi terkait sisi positifnya adalah mengenai pengadopsian teknologi. Dan kayak peribahasa orang yang terpaksa lalu terbiasa kayaknya kepakainya tuh di sini gitu. Nah, contohnya di apa ya, kayak pendistribusian ataupun pemasaran itu orang yang tadinya hanya mengandalkan pasar ibaratnya yang tatap muka, jadi karena dia ingin berlomba untuk tetap bertahan di situasi yang memang nggak enak gitu kan, akhirnya mereka terpaksa untuk menciptakan inovasi baru yang mungkin jadi lebih melek teknologi, yang tadinya tidak menggunakan teknologi beralih ke teknologi. Mungkin itu dulu sih Mas. Terus untuk malam hari ini nih terkait yang akan memandu podcast kita itu Rahma nggak sendirian, Rahma bakal ditemanin sama Kabid Kastra DPW 3 itu ada Ksatria Muhammad Ashar. Mungkin untuk selanjutnya kepada Ksatria Ashar, Rahma persilakan. Ya, baiknya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya di sini mohon izin ya Mas Wahyu dan Mas Cahyo untuk mendampingi kegiatan diskusi malam ini. Sebenarnya ketika
mungkin saya menyampaikan pengantar dulu ya. Siap. Ah, untuk mungkin pengantar yang sekarang, mungkin kita tahu juga setiap tanggal 24 September itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang merupakan sebagai bentuk peringatan dalam mengenang sejarah perjuangan kaum petani serta membebaskannya dari penderitaan. Oleh karena itu, ditetapkan Hari Tani ini yang diambil dari tanggal dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA pada tahun 1960. Kemudian hari tersebut menjadi tonggak sejarah bangsa dalam memandang arti penting petani dan hak kepemilikan atas tanah, serta keberlanjutan masa depan agraria di Indonesia. Pada peringatan Hari Tani Nasional kali ini, dari pengurus DPP Pusat dan DPW 3 Pomas EP melakukan kajian strategi dari Kastrat, maksudnya termasuk menyelenggarakan kegiatan aksi media dalam bentuk podcast dengan tema memandang dan menyikapi Hari Tani Nasional pasca pandemik. Nah, mungkin untuk dari tema kali ini, mungkin Mas Wahyu ingin menyampaikan sepatah dua patah dulu, atau mungkin oh ya, mungkin mohon izin memperkenalkan Mas Wahyu dulu ya dari kurikulum vitae yang ada dulu. Boleh itu boleh. Ya. Mas Wahyu ini sangat berkompeten ya, khususnya di lingkungan agraria. Saya juga tahu dari Mas Wahyu ini salah satunya dari Walhi Jawa Timur, begitu. Untuk pendidikan beliau itu Bachelor of Psychology spesialis di Universitas Erlangga. Lalu untuk S2-nya itu Master of Sociology di Universitas Brawijaya. Juga telah terlibat dalam advokasi agraria dan lingkungan hidup selama 5 tahun. Berpengalaman dalam community empowerment dan community education, analitis dan mampu juga sebagai peneliti dan asisten pengajar eksternal dengan spesifik psikologi sosial dan sosiologi ekologi. Dan juga banyak sekali tulisan-tulisan beliau, karya tulis ilmiah beliau tentang hak-hak agraria seperti itu. Setahu saya juga Mas Wahyu ini juga berkecimpung di dunia FNK SDA ya Mas ya, kalau tidak salah. Dia juga aktif di FNK SDA di Jawa Timur. Mungkin bisa sepatah dua patah dulu dari Mas Wahyu selaku narasumber kita malam ini. Mungkin saya persilahkan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk undangannya dari Pomas Happy. Kemarin di kontak cukup mendadak di kontak membahas soal pertanian. Memang akhir-akhir ini agak berhubungan dengan pertanian karena S2 saya lebih banyak di konteks perdesaan dan UB ini lebih condong ke pertanian karena masuk di Fakultas Pertanian gitu. Karena yang paling dekat ini lebih ke penyuluhan pertanian terakhir ini. Nah, terkait dengan Hari Tani, coba dikaitkan dengan pertanian, coba dikaitkan dengan COVID-19, terutama sepanjang peristiwa COVID-19 ini, terutama saya masih belum bisa mengatakan pasca gitu kan, karena masih simpang siur begitu soal COVID ini, dengan kadang angkanya naik, kadang tiba-tiba kebijakannya berubah-ubah. Tentu ini menjadi catatan khusus gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara soal pertanian, COVID mungkin kita sudah merasakan beberapa guncangan gitu, terutama kalau berkaitan dengan pertanian, tentu berkaitan dengan kalau dalam konteks keamanan pangan gitu, food security gitu, ada konteks yang dinamakan accessibility ataupun aksesibilitasnya, terutama bicara soal harga dan supply chain gitu ataupun rantai pasokan. Nah, selain kita bicara aksesibilitas ini, tentu membicarakan bahwasanya persoalan paling krusial ketika terjadi suatu pandemi, ada pandemi lagi gitu, seharusnya memang sudah dipersiapkan dengan matang begitu kan, soal bagaimana ketersediaan pangan
dan betapa gagapnya dalam hal ini negara dalam menghadapi situasi kelangkaan pangan begitu. Nah, paling tidak dengan kondisi-kondisi yang sudah dipraktikkan ataupun sudah ditunjukkan oleh peristiwa COVID kemarin, paling tidak sudah menunjukkan bahwasanya ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ada beberapa hal yang memang perlu dikritisi cukup tajam gitu. Meskipun klaim dari pemerintah begitu, salah satunya memang secara statistik begitu produksi beras cenderung meningkat, tapi konsumsinya juga stagnan dan cenderung juga meningkat untuk di tahun 2019. Nah, pada konteks ini memang peningkatan produksi beras bukan menjadi tolak ukur bahwasanya keamanan pangan kita akan aman begitu kan. Tapi ada kondisi-kondisi ataupun situasi-situasi ke depan jika dihadapkan dengan kondisi-kondisi lingkungan yang ada sekarang seperti krisis iklim sebagai dampak dari perubahan iklim, belum lagi kita membicarakan soal alih fungsi lahan yang oleh Menteri Pertanian juga diakui bahwasanya lahan pertanian khususnya sawah, lebih khususnya di Jawa, mulai mengalami penurunan cukup signifikan, hampir 5.000 hektar begitu kan. Nah, artinya memang mereka mengakui bahwasanya ada alih fungsi di, kalau di rencana tata ruang dinamakan sebagai lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Nah, pada akhirnya mereka gagap, buatlah yang namanya food estate. Dengan gagapnya membuat food estate, mereka akhirnya mengembalikan lagi ide bertani padi di lahan gambut, yang kita tahu bahwasanya lahan gambut ini cukup susah untuk ditanami padi karena pH-nya tinggi begitu, dan pernah dilakukan di Orde Baru juga gagal. Dan perlu kita ke belakang lagi, food estate pernah dilakukan di Sumatera Utara dan gagal begitu. Karena apa? Karena salah satunya adalah food estate ini tidak seperti kita bayangkan. Food estate ini adalah mencoba untuk kerjasama antara komunitas dengan sektor private begitu, dan negara hanya sebatas sebagai perantara. Nah, namun secara sistem tidak diterapkan ataupun tidak jelas seperti apa begitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah petani tersubordinasi begitu, ataupun petani ya posisinya di bawah korporat, karena secara kerjasama mereka harus menjual hasil-hasilnya ke korporat, dan korporat membeli dengan harga yang sesuai logika dengan mereka. Itu kalau yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, ini ada di beberapa buku, salah satunya buku yang diterbitkan oleh INSIS, salah satunya buku terbitan dari INSIS. Selain ada pertama adalah Humba Hamijon, kedua adalah Om Siang Niompu, salah satunya bicara soal kebijakan food estate yang ada di Sumatera Utara. Belum lagi kita bicarakan food estate yang ada di Papua dengan tajuk salah satunya adalah Merauke Integrated Energy and Food Estate atau singkat sebagai MIFE, yang mana produksi beras skala besar dilakukan di Papua, khususnya di kawasan hutan. Dan lagi-lagi kalau kita bicara soal kebutuhan, larinya bukan ke masyarakat lebih luas, tapi larinya lagi-lagi dijual berasnya begitu. Dan ada tambahan lagi soal lahan yang dibutuhkan, otomatis menambah laju deforestasi, karena ada perubahan hutan yang ada di Papua begitu digunakan untuk lahan pangan yang katanya akan menambah keamanan pangan. Padahal secara garis besar mereka sudah menghancurkan yang namanya keamanan pangan lokal ataupun aksesibilitas pangan secara lokal. Karena apa? Karena masyarakat yang ada di sana tentu sudah punya lokalitas. Nah, dengan adanya food estate yang ada di Merauke begitu menunjukkan bahwasanya ada upaya penyeragaman pangan dan ada upaya penghancuran kawasan hutan serta penghancuran yang namanya diversifikasi pangan gitu, ataupun keberagaman pangan itu sendiri. Dan kita tahu kawan-kawan yang belajar pertanian sedikit diberikan soal ilmu tanah begitu, lahan di kawasan hutan itu dikenal memiliki kesuburan semu. Berbeda dengan yang ada di wilayah Jawa. Mengapa di Jawa cocok untuk
beras dan cocok untuk beberapa pertanian. Karena apa? Karena di Jawa terbentuk proses panjang puluhan juta tahun dari proses vulkanik gitu. Dan dekat dengan kawasan sungai tentunya. Kalau mencoba catatan itu ada di catatan Clifford Geertz, Evolusi Pertanian, ataupun membaca dari catatan-catatan lainnya soal mengapa di Jawa cocok untuk dijadikan sentra beras begitu, ya karena mendukung soal ekologi pertaniannya begitu. Ataupun kita bicara terkait agroekosistemnya mendukung. Ada sungai, lahannya unsur haranya bagus, terus keasamannya tidak tinggi, dan tentu nutrisinya cukup banyak. Nah ini kan proses cukup panjang. Sementara di lahan hutan tentu dikatakan sebagai kesuburan semu karena humusnya di atas itu belum terbentuk secara sempurna. Maka dalam beberapa catatan, mengapa masyarakat adat di sana lebih banyak memakai sistem ladang berpindah? Karena mereka belajar dan paham bahwasanya ketika menanam dalam jangka waktu tertentu, mereka akan mendapati suburan mereka akan menurun. Maka salah satu caranya mereka akan berpindah ke tempat lain, dan tempat yang ditinggalkan akan ditanami kembali ataupun dibiarkan tumbuh lagi menjadi semak belukar ataupun dibiarkan lebat lagi, dan beberapa kasus ya ditanam lagi, mereka berpindah ke tempat yang lainnya. Ini salah satu yang dilakukan di masyarakat di Papua maupun dilakukan di wilayah Kalimantan. Makanya ada yang namanya land clearing secara lokal yang seringkali di era Orde Baru masyarakat adat, terutama baik masyarakat di wilayah Kinipan ataupun di wilayah sekitar Pontianak begitu, ataupun hampir di Kalimantan Tengah itu ataupun di wilayah Meratus itu seringkali dituduh sebagai biang kerok kebakaran hutan. Padahal ya kebakaran hutan dan juga inilah yang menyebabkan deforestasi. Padahal tahun 80-an itu adalah perpindahan besar-besaran industri terutama kelapa sawit ke kawasan hutan, terutama di wilayah Kalimantan. Ada beberapa catatan yang bisa dibaca. Salah satunya adalah mungkin ini buku cukup lama begitu, tapi itu menjadi cukup bagus ketika melihat bahwasanya pola perubahan dan bagaimana pola kapital masuk, salah satunya di bawah bayang-bayang Ratu Intan Anesing begitu, yang memang buku itu sudah cukup langka, repronya banyak lah itu. Nah itu menunjukkan bahwasanya memang ada pola selain menyalahkan gitu, dan trik ini diulangi dengan menyalahkan kebakaran hutan dikarenakan oleh masyarakat. Padahal kita harus melihat kuasa yang lebih besar lagi. Nah dalam konteks pangan tentu yang jadi persoalan di sini adalah kita bicara soal aksesibilitas begitu. Bagaimana ketersediaan ini terpenuhi? Tentu ya dibutuhkan pertama adalah tanah. Kedua adalah bagaimana penguraian soal input pertanian. Iya. Ketiga ya tentu saja outputnya begitu. Belum lagi kita bicarakan pasar, belum kita lagi membicarakan soal bagaimana nutrisi panganan yang sekarang mulai menurun, dan pangan ke depan juga dihadapkan oleh situasi-situasi sosial politik begitu. Karena kalau kita bicara pangan sangat lekat bicara dengan pertahanan dan keamanan. Karena suatu negara yang dia tidak mandiri secara pangan, dia akan rentan. Salah satunya contoh kasus Kuba begitu. Kuba memang dia mandiri secara pangan, bahkan dijadikan rujukan untuk pengembangan yang dinamakan agroekologi ataupun pertanian regeneratif, atau kata lainnya pertanian organik. Tapi satu sisi ada beberapa kebutuhan esensial pokok yang tidak dapat mereka penuhi, dan ketika ditutup aksesnya ya selesai begitu. Nah kemungkinan di Indonesia bukan tidak hanya menyusul seperti apa yang terjadi di Kuba, bisa saja. Karena apa? Karena beberapa komoditas yang penting begitu sudah mulai cukup susah. Seperti salah satunya adalah memang beras meningkat, tapi satu sisi untuk keamanan berasnya masih membutuhkan pasokan tambahan. Yang kita cari adalah impor dari Vietnam maupun Thailand. Itu bukan berarti pasokan kita kurang, tapi sebenarnya adalah untuk menambah agar yang namanya pangan ini aman ketika ada situasi-situasi tertentu, semisal bencana dan lainnya. Belum lagi mungkin salah satu cara juga untuk mengacaukan harga pasar, ada juga trik seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal pangan juga, maka COVID ini juga mengajarkan bahwasanya negara yang mandiri secara pangan, maka ia akan cukup mandiri dalam mengelola kawasannya dan akan terhindar dari beberapa intervensi-intervensi begitu.
terutama dalam hal ini ya berkaitan dengan politik luar negeri juga. Akhirnya ya kalau kita bicara pangan COVID ini ya kemana-mana pada akhirnya. Tapi yang paling kita garis bawahi adalah sektor pangan ini memang perlu dirombak, perlu diperbaiki, terutama adalah ketersediaan lahan. Tentu saja kalau dari lahan kita masih berhadapan yang namanya konflik agraria. Belum lagi kita bicara soal agroekosistem kita yang sudah mulai hancur. Di Kota Batu, apel sudah hilang. Karena apa? Karena salah satunya dia sudah tidak bisa bertahan, ada perubahan suhu dan kerusakan tanah. Dan beberapa wilayah juga sudah mulai mengalami hal yang sama. Dan tentu terakhir kita harus membicarakan soal bagaimana petani ini juga dapat mandiri. Mengapa kok banyak orang yang menjual lahannya? Mengapa kok banyak orang yang akhirnya beralih dari profesi petani? Karena dari input sampai output mereka rugi. Bayangkan mereka bertani habis di obat-obatan begitu. Habis di pestisidanya. Ketika jual, harganya hancur. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya ya meninggalkan profesi petani. Jangan dipikir bahwasanya mereka sudah tidak punya budaya adilung dan lain bla-bla-blanya. Karena bicara petani, kita bicara soal kebutuhan hidup. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup jika setiap tahunnya mereka rugi terus? Nah, ini bisa kita berkaca pada di konteks India. Mengapa hampir 1 juta petani di India melakukan aksi mati-matian bahkan di era COVID? Ya karena mereka ingin mempertahankan yang namanya bagaimana kebutuhan pangan ini tidak diliberalkan begitu. Salah satunya kebijakan kemarin di India adalah munculnya agricultural law begitu, ataupun farm bill-nya India yang kemarin dicabut oleh Narendra Modi perdana menterinya. Nah, salah satu yang diubah adalah mencabut subsidi pada komoditas esensial. Komoditas esensial di sini seperti kita makan beras, kacang, yang memang itu dinikmati oleh banyak orang begitu, ataupun menjadi komoditas pokoknya lah begitu. Nah, itu mau dicabut subsidinya dan dikembalikan ke pasar dan menghapus yang namanya pasar lokal ataupun dinamakan sebagai mantis-mandinya, di mana pasar ini dikelola oleh selevel regensi ataupun kabupaten yang di bawah negara bagian. Nah, pasar ini tugasnya adalah memonopoli harga. Jadi harganya, misal saya beli beras 25.000, itu semua petani harganya sama 25.000. Naik ataupun turun di pasar lebih luas lagi nggak berpengaruh, harga tetap sama 25. Artinya memberikan jaminan keamanan pada petani. Selain ada beberapa bantuan teknis soal pengembangan kapasitas, soal bantuan dan lainnya. Nah, harga 25.000 ini ketika dijual keluar ya sama. Siapapun yang mau beli harganya segitu. Nah, itu kan beri jaminan keamanan ataupun kepastian pada petani agar mereka tidak kolaps. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang perlu dilihat, terutama pasca COVID ini seharusnya menjadi pelajaran, terutama bagaimana memperbaiki lagi aksesibilitasnya, ketersediaannya, dan utilisasinya, terutama bicara kualitas dan nutrisinya. Artinya banyak yang perlu dilakukan. Nah, salah satu dorongan kemarin muncul wacana yang namanya lumbung pangan lokal. Nah, inilah yang hilang. Bahwasanya mengapa kita kekurangan pangan? Biasanya kekurangan pangan ini di level kota. Nah, kalau di level daerah, di desa-desa kok juga terancam begitu, ya karena prinsip lumbung lokal itu mulai bergeser dan pada akhirnya petani juga hampir beberapa keluarga petani begitu yang lebih banyak menjual produknya begitu untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu awal dari saya soal bagaimana memandang konteks pertanian dan pangan yang sebenarnya dalam konteks Indonesia ini dalam kalau menurut saya dalam sangat berisiko ataupun rawan. Belum lagi kita bicara soal ketergantungan kita pada gandum. Nah, ini kan juga problem. Ketergantungan kita pada gandum, kita sudah kadung nyantol dengan Indomie, dengan roti-rotian yang semuanya pakai gandum. Berbeda dengan di Thailand, meskipun sama-sama diktator begitu dulu, Suharto dan salah satu jenderal di Thailand ini. Kalau di Thailand itu memaksa orang-orang di bawah itu untuk membuat mie dari beras. Karena salah satunya adalah buat pangan yang bergizi cepat, tapi ia memaksa orang-orang itu untuk produksi apa yang tersedia begitu. Nah, sementara di era Presiden Soeharto begitu sama, mereka menyediakan yang namanya mie tapi diserahkan ke pengusaha dan itu menjadi importir utama gandum dan melakukan monopoli yaitu Bogasari begitu. Dan akhirnya nyambung ke yang punya ya sekarang Indomie,
menguasai pangsa pasarnya. Bedanya dua. Kalau yang satu memang diktator, iya, memaksa orang untuk makan lokal begitu, dan akhirnya muncul mie khas Thailand, mie dari beras itu, dan pada akhirnya mereka muncul satu kudapan baru yang itu menjadi makanan rakyat karena salah satu ambisinya adalah menciptakan makanan nasional karena semangat nasionalismenya. Yang dua, ya ngakunya nasionalis, tapi semuanya diserahkan kepada pengusaha dan membuat pola ketergantungan, baik pangan secara ekonomi. Ada dua perbedaan. Nah, ini saya baca di jurnal Prisma kemarin, yang bahas soal gastronomi. Nah, catatan ini saya kutip dari catatannya Made Supriyatna, yang membahas soal politik pangan. Nah, ini menarik. Gastronomi itu adalah seni, kita bicara soal seni makan, begitu. Seni soal makanan, itu kaitannya dengan pangan. Karena apa? Karena produknya juga dari pangan. Dan dikira pertanian ini berdiri sendiri enggak, karena berkaitan dengan tata boga, iya, dengan lingkungan, iya, dengan politik, iya. Banyak dimensi yang perlu dilihat, banyak dimensi yang bisa dilihat, bahkan terbaru di Jerman ada yang namanya psikologi tumbuhan. Nah, ini juga berkaitan dengan sistem pangan lokal dan juga sistem pertanian. Nah, ini yang mungkin bisa saya sharingkan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengantar pertama ya dari saya juga sudah mengundang beberapa pertanyaan nih dari apa yang dipaparkan oleh Mas Wahyu ya. Nah, mungkin kita beralih ke Mas Cahyo. Apakah Mas Cahyo terhubung? Kayaknya kurang bagus ya jaringan Mas Cahyo ini. Oh ya. Nah, mungkin karena Mas Cahyo masih belum terhubung dengan kita ya. Mungkin tadi dari pemaparan pertama dari Mas Wahyu tadi muncul beberapa pertanyaan begitu Mas Wahyu. Mungkin ketika kita fokus di area Jawa Tengah ya, karena di PW3 ini termasuk di Jawa Tengah dan DIY, kemarin itu ada salah satu isu yang cukup menghebohkan lah, salah satunya juga kontroversial. Salah satunya isu tentang wadas begitu. Wadas itu kan sebenarnya dari awal ketika kita tahu tentang reforma agraria yang dicanangkan oleh Pak Soeharto, ini secara nggak langsung juga berlawanan dengan kasus yang terjadi di Wadas gitu. Karena di Wadas kemarin itu kalau tidak salah, mohon izin koreksi kalau saya salah, itu karena satunya adanya proyek pembangunan nasional, kurang lebih seperti itu. Lalu secara tidak langsung kepemilikan tanah oleh rakyat lokal, masyarakat lokal itu dipaksa dibeli dan adanya tindakan represif oleh pemerintah dan oleh para polisi. Mungkin dari Mas Wahyu menanggapi hal ini seperti apa, Mas Wahyu? Menghubungkan dengan reforma agraria dengan kejadian yang terjadi di Wadas ini. Oke. Pertama ya, RA ini dicanangkan di sedikit koreksi tadi kan ngomong Soeharto begitu. Justru era Soeharto itu undang-undang pokok agraria dihapuskan gitu, dianggap undang-undang komunis gitu kan. Padahal yang buat semua adalah orang nasionalis gitu. Salah satunya Pak Suwahyo begitu, yang salah satunya juga menjadi bagian dari orang NU begitu. Salah satu isinya ada tentu undang-undang pokok agraria yang diinisiasi di era pemerintahan Presiden Soekarno dengan cukup panjang untuk menggantikan yang namanya agraris wet, undang-undang Belanda begitu. Tentu salah satu yang menjadi tumpuan kan, hampir semua orang mengatakan, ya hampir semua baik aktivis, akademisi ataupun apapun gitu, selalu ngomong pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan semua kekayaan dikuasai negara digunakan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran ataupun kesejahteraan rakyat gitu. Nah, landasannya itu turunlah undang-undang pokok agraria yang mengatur bab penguasaan tanah dan pendayagunaannya begitu. Dan nanti turun lagi menjadi peraturan presiden yang mengatur soal bagaimana pembatasan lahan, bagaimana yang dinamakan land reform ini seperti apa, bagaimana soal corak ataupun cara produksinya seperti apa, muncul perpres-perpresnya begitu. Nah, kalau kita bicara soal reforma agraria, ini berkaitan kalau dalam konteks food security berkaitan dengan yang dinamakan sebagai availability begitu.
ketersediaan. Konsep ketersediaan ini berkaitan dengan produksi, distribusi dan juga pertukaran ini menjadi cukup penting. Nah, cukup pentingnya lagi adalah produksi. Nah, kalau salah satu yang menjadi produksi pangan ini adalah tanah, maka dalam konteks Wadas ini ada potensi dalam hal ini adalah kehilangan orang atas lahan yang memberikan sumber penghidupan dan menghasilkan beberapa komoditas pangan. Salah satunya ya komoditas yang paling esensial di sana, salah satunya ada beberapa umbi-umbian, terus juga ada beberapa semisal model-model palawija dan beberapa komoditas penting seperti kopi dan komoditas-komoditas lainnya begitu. Yang artinya mereka dalam pengelolaan kawasan ini sudah cukup baik dengan mengandalkan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan eksternal. Nah, itu bicara soal pemenuhan hidupnya begitu. Nah, dengan keberadaan upaya untuk mengambil lahan yang akan dijadikan kawasan kuarinya ini, tentu bertabrakan dengan yang namanya upaya untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. LP2B itu sendiri, dan bertentangan juga dengan upaya untuk yang namanya menciptakan yang namanya ketahanan. Kalau sekarang mungkin ketahanan pangan, kalau kedepannya membicarakan soal kedaulatan pangan, karena mereka tidak hanya tahan, tapi mereka bisa bertahan sampai kedepannya, melebihi sustainability. Artinya kita bicara soal resiliensi itu sendiri. Nah, dengan keberadaan bendungan yang secara izinnya itu sebenarnya nggak masuk kuari ini adalah konteks tersendiri, tapi dipasarkan begitu kan lucu. Orang-orang itu fokusnya di kuari. Karena apa? Karena ada upaya untuk masuk di lahan produktif tadi. Lah bayangkan lahan produktif yang sudah dikuasai tiba-tiba diubah begitu. Nah, bukannya kalau kita bicara soal ekonomi, apakah ini untuk kepentingan negara? Oke, kepentingan negara. Tapi kita juga harus bicara soal mempertanyakan lagi. Bendungan tersebut digunakan untuk apa? Apakah benar untuk irigasi begitu? Kalau irigasi pada sektor yang mana? Dan impact-nya akan seperti apa? Apakah benar bahwasanya salah satu yang terjadi adalah bendungan ini adalah untuk suplai air yang ada di Kulon Progo? Ide awalnya kan itu, tapi dibelokkan begitu. Nah, apakah kalau kita bicara kesejahteraan, apakah bisa menjadi jaminan ketika lahannya orang tersebut dialihfungsikan begitu? Apakah orang itu akan menjadi lebih sejahtera pasca dialihfungsikan dan mereka lepas dari lahannya begitu dan berganti pada sektor usaha yang lainnya? Kalau kita bicara kesejahteraan, apakah tidak ada cara terutama untuk mendorong produksi lokal ataupun ekonomi lokal yang sering digembar-gemborkan, dukung UMKM dan lainnya, terutama dalam hal ini adalah mendukung yang namanya pertanian lokal, karena seringkali diomongkan kita defisit petani, ayo bangun program petani milenial. Lah ini kan sama saja, mendorong program petani milenial, tapi lahannya habis. Ada lahan, tapi dikuasai oleh segelintir orang begitu. Ada lahan, tapi ketimpangan masih cukup. Nggak mau bertani di mana? Bayangkan di desa kita punya hidroponik begitu. Itu kan cukup lucu, ada tanah, masih cukup luas, tapi kita pakai hidroponik. Berarti menunjukkan bahwasanya kita dalam situasi krisis, kan seperti itu. Kecuali di kota nggak masalah karena lahannya sempit. Nah, di kampung hidroponik kan cukup lucu begitu. Nah, disinilah kalau kita bicara lahan pangan dan pertanian berkelanjutan, ini menjadi cukup penting. Kita tidak bicara soal historis ataupun keterikatannya, kita bicara soal bagaimana orang itu bisa memenuhi kebutuhannya ke depan. Dalam proyek strategis nasional, seringkali yang dilupakan adalah bagaimana nasib orang tersebut pasca itu dialihfungsikan. Itu yang seringkali jadi pertanyaan saya begitu. Oke, beli dengan harga 3 kali lipat. Tapi apakah menjadi jaminan dengan harga 3 kali lipat, orang itu akan tetap stabil? Orang itu akan tetap bisa makan begitu. Karena mereka kehilangan wilayah yang itu sudah menjadi keahliannya. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Nah, apakah pernah kita melihat bahwasanya yang dialihfungsikan lahannya itu diganti luasan lahan yang sama? Jarang. Mau diganti luasan lahan yang sama, tentu harus ada pergantian kepemilikan hak. Otomatis ada orang yang kehilangan tanah lagi begitu.
Begitu terus. Dan ketika itu dijual begitu ataupun diberikan begitu, mereka akhirnya beli. Beli kan berarti butuh tempat lain. Nah, pertanyaannya, apakah tanah ini diproduksi oleh mesin? Kan enggak. Tanah ini adalah pemberian yang maha kuasa begitu. Makanya dinamakan tanah ini bukan komoditas, tapi tanah ini adalah memang dikuasai negara untuk diberikan secara adil dan dikontrol. Di situ fungsinya. Tentu untuk kesejahteraan rakyat begitu tentunya. Nah, tanah ini menjadi cukup penting karena apa? Karena tanah ini yang memberikan kehidupan. Siapa yang menguasai tanah, ia akan menguasai kehidupan. Siapa yang menguasai pangan, ia akan turut mengontrol populasinya begitu. Satu orang menguasai pangan, tentu dia akan superpower begitu. Orang menguasai tanah, ya dia menguasai kehidupan karena menguasai pangan juga. Nah, itu yang menjadi cukup penting. Nah, di konteks Wadas adalah ada potensi kerentanan ke depan yang seringkali tidak dibaca dalam pembangunan proyek PSN. Proyek PSN ini seringkali yang tidak dibaca adalah bagaimana nasib orang itu pasca lahannya dialihfungsikan. Itu saja pertanyaan saya. Apakah pemerintah memberikan jaminan kehidupan begitu agar mereka tetap stabil dengan kondisi yang sama sebelumnya begitu? Sebenarnya orang-orang ini nggak butuh uang yang banyak begitu. Karena indikator kesejahteraan bagi mereka adalah keberlanjutannya. Nah, seringkali yang tidak dilihat adalah ketika lahan dijual begitu ataupun lahan dilepaskan, bagaimana nasib orang lahannya yang dilepaskan tadi? Jika mereka pakai petani, sekarang nasibnya ngapain? Apakah mereka akan mengisi ruang-ruang tertentu menjadi pedagang? Nggak gampang begitu. Modal mereka cuma satu kali. Ketika gagal, tentu mereka akan terserap pada sektor informal ataupun sektor formal begitu. Tapi dengan kondisi sekarang, di mana pabrik-pabrik pun juga mulai mengalami banyak PHK, sementara lapangan kerja cukup besar, tentu ya mereka akan memasuki sektor informal dan memenuhi ruang-ruang perkotaan. Padahal salah satu dorongannya adalah lahan-lahan, terutama wilayah perdesaan, terutama sektor pertanian, justru itu adalah kunci sebenarnya. Kunci untuk apa? Untuk mengurangi yang namanya pengangguran, kunci untuk mengurangi yang namanya kemiskinan. Karena apa? Karena lahan tersedia masih cukup besar. Jika didistribusikan dengan baik, diatur komoditinya dengan baik, ada pelatihannya dengan baik, ada akses modalnya, didorong kepada pertanian yang lebih sustain begitu, mereka didorong memiliki produk sendiri, seperti yang digembar-gemborkan dan beberapa program yang cukup bagus tadi, yang di lapangan sangat jelek begitu, itu yang akan mendorong yang namanya kesejahteraan di masyarakat tingkat desa begitu. Nah, bagaimana kita bicara mengenai kesejahteraan kalau di desa ada desa yang maju secara pertanian tiba-tiba dialihfungsikan begitu, tapi tidak dikuatkan dalam sektor pertaniannya, padahal potensi untuk masuk ke e-commerce cukup besar, masuk di pasar-pasar cukup besar, mereka bisa pengembangan pertanian organik. Ya, kalau kita bicara pertanian organik, pemerintah tidak pernah mendorong pertanian organik ya. Saya perlu bawahi, pemerintah tidak pernah mendorong pertanian organik. Tapi yang dengan pertanian organik adalah masyarakat itu sendiri dengan inisiatifnya dan lalu diklaim begitu saja. Itu seringkali yang terjadi. Nah, ini yang praktik-praktik baik inilah yang seharusnya direplikasi begitu. Bukan tiba-tiba ada tren ini begini, tren itu begitu, dan lahan-lahan yang cukup bagus itu dialihfungsikan pada dasarnya. Terus kita gopo dan gogop, oh pangan kita terancam, kita harus buka lahan hutan. Lah, buka lahan hutan berarti ya menambah problem lagi, karena kita berhadapan dengan masalah iklim. Iklim berkaitan dengan masalah problem di cropping, di proses tanam hingga panennya begitu. Sekarang kita cuaca tidak menentu, beberapa gagal panen, belum lagi bencana. Lah, gimana kita mau menanggulangi ini ketika memang tidak ditata dengan baik begitu? Nah, inilah menjadi pertanyaannya. Nah, ini sudah terbukti di beberapa kegiatan begitu, dan beberapa penelitian baik di Lampung, baik di Jawa Barat sudah menunjukkan bahwasanya krisis iklim terus berpengaruh pada faktor pertanian, terutama di sektor pertanian utama yaitu beras. Apalagi kita belum bisa lepas dari yang namanya beras. Terakhir dibuktikan satunya gandum ini juga sangat terpengaruh dengan iklim karena beberapa produksinya sudah menurun, nutrisinya sudah turun, ditambah perang. Nah, ini juga menjadi problem yang cukup besar. Dan kalau kita bicara konteks Wadas,
ada wilayah yang bisa didorong untuk kemandirian pertanian, tiba-tiba dialihfungsikan dengan dalih kepentingan negara. Apakah mereka bukan warga negara? Apakah mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan pertaniannya? Apalagi kalau dilihat mereka punya komoditas yang cukup baik, yang bisa didorong untuk menjadi komoditas unggulan. Tapi malah dialihfungsikan untuk kuari yang itu tidak sustain, kalaupun dikuasai oleh masyarakat begitu, ya yang menguasai hanya segelintir orang, dan ke depan yang namanya tambang akan habis, kalau pertanian ke depan nggak pernah akan habis. Itu yang menjadi garis bawah di konteks Wadas. Itu sih.